Oke, assalamualaikum warahmatullahi. Kali ini kita akan membahas mengenai materi TPS bagian geometri ya, UTBK tahun 2019. Dimana soalnya saya ambil dari berbagai sumber, ada yang berupa screenshot soal asli waktu ujian kalau saya lihat bentuknya, ada yang berupa juga salinan ulang. Kemudian ini soal sudah saya susun berdasarkan tipe-tipenya, yang sama itu saya dekatkan ya. Oke, kita langsung ke lihat tipe soal pertama, ya ini yaitu menentukan sudut pada segitiga ya, sudut-sudut pada segitiga. Segitiga BDC sama kaki dengan BC sama dengan DC, BC sama dengan DC. Oke, titik A terletak pada garis perpanjangan CB. Jika P sama dengan 36, oke, ini P sama dengan 36 dan Q sama dengan 50, maka nilai X adalah, oke, kalau kita lihat di awal ini, sudut pada segitiga yang besar ini ADC itu hampir diketahui semuanya ya. Ini udah diketahui. Kemudian sudut D ini saja yang belum diketahui ya. Ini berarti setidaknya kita gunakan aturan dalam segitiga, jumlahnya harus 180 ya. Jadi ini harus kita ketahui, dan ini besarnya sama dengan ini karena sama kaki. Oke, kita pandang aja segitiga ini ya, segitiga BDC. Segitiga BDC, sudut B tambah sudut D ditambah sudut C yang 50 sama dengan 180 ya. Sudut B dan sudut D itu sama besarnya, jadi kita gabungkan saja 2 kali sudut D sama dengan 180 kurang 50 ya. Jadi sudut D itu sama dengan 130 per 2, 65. Bisa juga kalau kita sudah memahami itu, kita langsung saja sudutnya. Itu tadi tidak boleh kita katakan sudut D ya, itu BDC seharusnya, tapi saya singkat saja. Bisa juga kita buat seperti ini, sudut BDC, langsung saja ini jumlahnya totalnya 180, jadi 180 dikurang dengan 50 ya. Untuk dua bagian ini 180 kurang 50, karena dua bagian yang sama langsung saja kita bagi dengan 2, jadi 65. Jadi kita dapatkan ini 65. Jadi kalau kita gabungkan sudut ini menjadi sudut total D ya. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Ini sudut X. Untuk sudut yang ini itu penjumlahan dari 36 dan 65 ini. 36 dan 65 itu adalah 101 ya. Kemudian ini dikasih tahu tadi adalah 50. Jadi untuk sudut X itu sama dengan, oke, seperti yang di atas saja, berarti 180 dikurang 101 kurang 50. 180 kurang 151 ya. Ini sama dengan 29, sehingga jawaban yang kita dapatkan itu adalah B ya. Oke, ini untuk soal pertama. Soal kedua, ini tipe soal yang sama. Segitiga ADC sama kaki dengan AC sama dengan DC. AC di sini ya, DC ini kakinya sama, terletak pada AC. B terletak pada AC, titik P 65. Jika sudut P 65, kemudian sudut Q adalah 20, maka nilai X adalah, oke, nilai X yang ini. Oke, untuk mendapatkan nilai X ini setidaknya kita harus tahu nilai sudut C ya, karena X itu dalam suatu segitiga ini, segitiga BCD. Untuk dapat C ini kita pergunakan segitiga yang besar ya.
Oke, karena di sini segitiga sama kaki, berarti ini sudut di sini ini sama, ya. Jadi untuk mendapatkan sudut C itu sama dengan 180 kurang sudut A, ya. 65 kurang lagi dengan sudut yang sama tadi, yaitu 65 lagi. Inilah, jadi 180 kurang 130 itu adalah 50. Jadi ini kita bisa tuliskan 50. Oke, sekarang kita pandang segitiga DBC ya. Jadi untuk mendapatkan sudut X ini sama dengan 180 dikurang yang sudut lainnya 50 kurang dengan 20. Jadi 180 kurang 70 ya, sama dengan 110. Sehingga jawabannya adalah D. Oke, kita lihat yang berikutnya. Ini soal yang ketiga. AE sejajar dengan CD. Oke, ini AE sejajar dengan CD. Titik B merupakan titik potong AD dan EC. P43 dan Q 78. Maka nilai X. Oke, ini aturan pada kesejajaran dua buah garis ya. Jadi jika ada dua buah garis sejajar, anggap kira-kira seperti ini, boleh seperti ini, boleh silang seperti ini ya, karena ini kita anggap gambarnya seperti ini ya. Kalau saya tarik garis ini kemari ya, kan sama. Jadi kalau ini 43, di sini 43, ini namanya adalah sudut dalam berseberangan karena dibatasi oleh dua buah garis sejajar ini, berarti berada di dalam. Kemudian ini berseberangan karena berseberangan garis ini. Jadi kalau ini 43, ini juga 43. Terlihat jelas ini ya, sama. Oke, kalau ini 43, ini 78. Untuk mendapatkan sudut ini, sudut yang ini, kita kurangkan saja dengan ini ya, nanti baru dapatkan X. Ini cara yang agak panjang sebenarnya. Jadi sudut DBC itu sama dengan 180 dikurang 43 dikurang 78 ya. Jadi 180 dikurang 83 11 121 ya. Nah, ini sama dengan kurang 121 959 ya. Oke, untuk mendapatkan sudut X derajat, sudut X derajat sama dengan, karena ini dia sudut berpelurus, berarti sisanya ya, yaitu 180 dikurang 59 ya. Jadi kalau 59 itu sama juga dengan 121. Nah, ini kalau kita lihat ini sebenarnya itu juga angkanya. Jadi sebenarnya ini bisa kita permudah sebenarnya, yaitu permudah seperti ini saja bentuknya. Setelah kita dapatkan yang ini tadi, kita misalnya saya bentuk seperti ini. Kalau di sini X, di sini adalah A, di sini adalah B, di sini adalah C. X ini sudutnya itu sebenarnya nilainya adalah sama dengan B tambah C ya. Yang ini dengan yang ini. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan X ini, kalau kita lihat kasusnya kan sama nih. Ya, di luarnya X ini dari segitiga ini. Sehingga X ini sama juga dengan 43 tambah 78. Inilah sama dengan 121. Oke ya. Untuk soal nomor 3.
Kemudian soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 4. Pada bangun di atas, nah ini soal tipe kedua. Tipe kedua ini menentukan pernyataan itu yang diperlukan atau kecukupan soal itu kira-kira cukup atau tidak untuk membuat soal tersebut bisa dijawab yang memiliki jawaban. Pada bangun di atas, ruas AE berpotongan dengan BD di C. Berapakah X kurang Y? Oke, X kurang Y berarti setidaknya kita harus tahu X, kemudian harus tahu Y ya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, kita cek dulu yang ini ya, yang AB sama dengan BC sama dengan AC. AB sama dengan BC sama dengan AC. Kalau ini sama ketiga sisinya, itu menandakan berarti segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi mengakibatkan sudutnya sama, yaitu sebesar 60 ya. Sehingga didapat X-nya itu adalah 60, kemudian ini 60 dengan ini itu tolak belakang. Sehingga Y juga 60. Nah, dari sini bisa kita kurangkan saja X kurang Y, dapat nilainya. Kita nggak usah kita tentukan nilainya, yang penting itu bisa kita dapatkan nilainya. Oke, jadi soalnya satunya saja yang diketahui sini saja ini udah cukup. Oke, sekarang kita lihat pernyataan berikutnya, yang kedua. Pernyataan yang kedua, DE sama dengan EC sama dengan DC. DE sama dengan EC sama dengan DC. Ini sama berarti seperti yang tadi, ini 60, ini 60 ya. Kalau ini 60, ini juga 60 tolak belakang. Jadi didapat itu Y sama dengan 60. Kemudian X ini bagaimana? Nah, X ini nggak ada jaminan di sini sama sisi atau siku-siku atau sama kaki ya. Di sini nggak ada bantuannya. Jadi kalau di sini tidak diketahui, nah ini otomatis juga tidak diketahui. Sehingga ini dengan soal ini aja diketahui DE sama dengan AC sama dengan DC, ini tidak cukup. Ini tidak cukup. Ya, coba kita cek optionnya. Pernyataan 1 saja cukup menjawab, tapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Ya, berarti jawabannya itu adalah A. Oke, yang nomor 5 ini juga menggunakan tipe soal yang sama. Pada segitiga siku-siku ABC, AC sama dengan 7. Berapakah panjang garis tinggi CD? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, coba kita cek BD. BD ini sama dengan 3. Oke, kita ingat kembali, ini pelajaran SMP kelas 2 ya. Oke, ini bentuk rumusnya seperti ini. Biasanya dari soal itu yang diketahui itu adalah yang ini ya. Umumnya ini diketahui, kemudian ini diketahui. Nah, pertanyaannya itu adalah ini 1, ini 1, ini 1. Jadi ABC. Nah, ya, walaupun terkadang ada yang ini yang diketahui, ABC yang ditanya itu X dan Y. Tapi itu itu jarang ya. Yang sering ditanya itu adalah ABC yang diketahui X dan Y. Dengan rumusannya, bentuknya itu adalah, kita ingat yang di tengah dulu yang ditanya. B itu adalah akar dari XY, kemudian untuk C itu akar dari C ini dekat dengan Y ya. Jadi Y X tambah Y, begitu cara mengingatnya ya. Kemudian untuk A ini sama dengan A itu dekat dengan X ya. Jadi X tambah Y. Oke, kita cek sekarang kira-kira dengan 3 ini saja bisa nggak terjawab soal ini CD-nya. Kita misalkan saja ini adalah X ya.
ini X. Berdasarkan gambar ini saya buat berdiri di soalnya itu adalah berbentuk tidur ya, segitiga ya. Kita dapatkan yaitu 7 sama dengan akar dari X tambah 3 ya. Nah, seperti ini berdasarkan rumus yang A ini ya, yang A sama dengan akar X tambah Y. Jadi kalau kita kuadratkan 7 kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 3X. Dari sini apakah ini bisa kita tentukan nilainya? Bisa ya. Ini nilai bisa kita tentukan X kuadrat tambah 3X, yaitu dengan cara substitusi atau eliminasi. Ini bisa kita tentukan. X nya bisa kita tentukan, berarti untuk mendapatkan CD nya kita gunakan yang ini CD ini kan garis tinggi atau di garis tengah ini kan sama juga dengan B, sehingga B adalah akar X kali Y. Di sini akar X kali 3 dan X nya diketahui ya. Jadi CD ini bisa kita tentukan akar dari X kali dengan 3, sehingga ini saja udah cukup untuk menjawab soal, untuk menentukan nilai CD. Oke, yang kedua, pernyataan kedua, BC sama dengan 5. Kira-kira kalau 5 saja di BC ini kira-kira bisa nggak terjawab? Oke, kalau kita pandang segitiga ABC ini, berarti berdasarkan Pitagoras, AB itu bisa kita tentukan dengan Pitagoras ya, yaitu akar dari 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat ya, yaitu 25 tambah dengan 49. Ini adalah 74 ya. 74. Oke, setelah kita ketahui ini kita gunakan luas segitiga saja ya, luas segitiga. Jadi kalau ada segitiga seperti ini kita misalkan alas ya, alas atau AB lah kita katakan, AB. Ini AB, kemudian ini adalah tingginya, ini adalah tinggi, ini A kecil, ini A kecil, ini B kecil. Oke. T ini bisa kita tentukan dengan cara luas segitiga ya. Nah, jadi ini B kali A per T sebenarnya, tapi kita coba gini, luas segitiga itu kan sama juga dengan setengah kali alas dikali tinggi, atau luas segitiga itu, ini siku-siku di sini ya, setengah dikali alasnya itu A, tingginya B. Ini kalau ini saya coret, jadi kita dapatkanlah T nya itu sama dengan A kali B per AB ya. Nah, T itu adalah CD ini tadi, di pertanyaannya CD. Ini kita anggap T nya ya. Jadi ini sebenarnya bisa kita tentukan. Kenapa bisa tentukan? A kali B itu adalah 7 kali 5 ya, 7 kali 5 per AB. AB nya itu hasil Pitagoras tadi, akar 74. Jadi ini bisa kita tentukan. Sehingga soal nomor 2 saja pernyataan 2 saja kita tambahin untuk soal ini, itu cukup juga. Sehingga pernyataan 1 cukup untuk jawab, tetapi pernyataan 2 tidak cukup, salah ya. B, pernyataan 1 cukup, tetapi pernyataan 1 tidak cukup. 2 pernyataan sangat cukup, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan 2 saja cukup, sehingga jawabannya itu adalah D. Oke, kita lanjut lagi yang berikutnya, soal nomor 6. Pada trapesium siku-siku ABCD, BC sama dengan 7. BC sama dengan 7. Berapakah luas trapesium ini?
Oke, kita lihat pernyataan 1, AB sama dengan 4. Kita tahu luas trapesium itu sama dengan jumlah sisi sejajar. Berarti kalau dari bangun itu adalah AB ditambah DC dikali tinggi ya. Tingginya itu adalah AD per 2. Jumlah sisi sejajar kali tinggi per 2. Ini rumus luasnya. Jadi kalau seandainya saya masukkan ini AB itu 4 ditambah DC tidak ada ya, ini tidak ada. Kemudian AD juga tidak ada. Ya. 2 tidak diketahui. Jadi untuk mendapatkan ini hanya tersedia ini. Ini tidak dapat ditentukan ya. Ini ada 2 yang tidak diketahui. Karena ini bisa saja lebih panjang lagi, ya. Ini tidak dapat ditentukan. Ini tidak diketahui. Jadi kita tambah lagi coba dengan pernyataan selanjutnya, yaitu DC sama dengan 8. Oke, kalau gitu kita tambahin di sini DC-nya 8 ya. Berarti ini saja tidak cukup ya. Tidak cukup. Dikali dengan AD. AD itu, nah ini AD tidak diketahui. Ini bisa kita tentukan ya. Ini seringkali muncul di soal SD. Jadi kalau ini 8, ini 4, ini pasti 4, berarti sisa di sini 4 ya. Dengan Pythagoras kita bisa menentukan ini ya, sisi yang ini. Dengan Pythagoras dapat, setelah itu masukkan saja di sini per 2. Nah, sebenarnya sampai sini saja udah kita pastikan bahwa ini bisa dijawab ya. Cuman kita coba selesaikan saja lah. Berarti ini akar dari 7 kuadrat kurang 4 kuadrat, yaitu 49 kurang 16 ya. Itu 33 ya. Jadi ini adalah akar 33 per 2. Ini bisa ditentukan. Sehingga ini tidak cukup. Ini juga tidak cukup ya kalau tapi kalau dua-duanya digabung ini menjadi cukup. Sehingga 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi 1 tidak cukup. Ya, jadi jawabannya itu adalah C. Oke, kita lihat yang berikutnya. Itu soal selanjutnya nomor 7. Segi 5 ABCED terbentuk dari segitiga siku-siku ABC dan BAD dengan AD 3. Oke, AD 3. BC 5. Oke, sisi AC dan BD berpotongan di E. Jika luas AEB sama dengan 12. Luas AEB 12. Berapakah jarak E dari AB? Ini kita katakan tingginya saja ya. Tinggi segitiga AEB. Oke, AC sama dengan 4 pernyataannya. Kalau AC sama dengan 4, itu kalau kita soal ini kita sederhanakan kira-kira seperti ini. Jadi kita jangan memandang segitiga yang satu lagi ya. Ini kita anggap jadi bentuknya sederhana seperti ini. Jadi A, B, C. Ini 5, ini siku-siku. Kemudian di sini diketahui dari pernyataan tadi AC itu adalah 14. Luasnya ini adalah 12 ya. Luasnya sama dengan 12.
Oke, kira-kira bisa diketahui tidak ini? Bisa dijawab tidak soal ini? Tingginya. Oke, kita tentukan alasnya dulu ya. Ini kita gunakan Pitagoras ya. Pitagoras kita dapat AB itu sama dengan akar dari 14 kuadrat kurang 5 kuadrat ya. Jadi 196 kurang 25. Ini adalah 119 kurang 2, 17, 171. Ya. AB-nya udah ada. Tingginya yang ditanya dari segitiga ini. Jadi kalau luasnya, coba kita gambar ulang lagi. Ya, luasnya itu adalah 12 akar 171. Nah, ini udah pasti bisa kita tentukan ya. Kita tahu luas segitiga itu sama dengan setengah kali alas dikali dengan tingginya ya. Ini 12 sama dengan setengah 171 dikali T. Berarti T itu bisa kita tentukan adalah 2 kali ini ya. 12, 24 per akar 171. Ini bisa kita tentukan hasilnya. Jadi pernyataan ini saja cukup untuk soal ini bisa ditentukan jawabannya. Oke, kita lihat pernyataan yang kedua. Kalau pernyataan kedua itu sama saja gambarnya itu cuman kita balik arahnya ya. Jadi kasusnya itu jadi seperti ini. Ya, ini A, B, D. Dan yang diketahui juga sama ya. Tambahannya itu adalah sisi miringnya. Di sini 3, di sini adalah luasnya ya. Jadi dengan asumsi yang sama ini dapat dijawab ya. Dapat dijawab karena sama, tinggal balik arah aja. Jadi pernyataan yang ini juga cukup ya. Jadi 1 cukup, 2 saja cukup. Yang pernyataan 1 tidak menjawab cukup. Pernyataan 2 tidak cukup, mungkin ini salah. Yang D ya, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab, dan 2 saja cukup, sehingga jawabannya itu adalah D. Oke, kita lihat yang nomor 8. Pada segitiga di atas berapakah nilai X? Ini sudut. Sudut ini bisa kita tentukan dengan aturan kosinus ya. Itu ciri-ciri dari aturan kosinus adalah tipe soalnya diketahui ketiga sudutnya tetapi ditanya sisinya. Salah satu sisi atau diketahui diketahui 3 sisinya ditanya salah satu sudutnya. Jadi ini kita gunakan aturan kosinus ya. Kita gunakan aturan kosinus. Aturan kosinus itu syaratnya adalah ketiga sisinya diketahui. Kita lihat ini apakah diketahui ketiga sisinya atau tidak. 7AC sama dengan 5AB sama dengan 5BC. Kalau kita pandang ini saja, ini kita dapatkan AC per AB itu sama juga dengan 5/7 ya. Nah, kemudian kalau kita pandang yang ini kita dapat BC itu sama dengan AB ya. BC sama dengan AB atau AB sama dengan BC ya. Karena kita coret 5-nya. Jadi AC AB
kemudian lagi di sini BC. Kalau saya buat perbandingannya, AC banding AB banding dengan BC. AC banding AB sudah ada ini 5 banding 7, banding lagi dengan BC. BC itu sama dengan AB, sama nilainya. Berarti kalau gitu di sini 7. 5 banding 7 banding 7. Jadi kita tentukan saja di sini. Kita buat saja di sini 5, yaitu AC-nya 5. Kemudian di sini 7 AB-nya. Di sini 7 juga ya. Di sini saya tuliskan ini bukan panjangnya tapi perbandingannya. Panjangnya dengan perbandingannya kita masukkan, itu nilai studinya akan sama. Jadi kalau perbandingannya 5 banding 7 banding 7, ini seandainya sisi ini pun saya kali dengan 2, yaitu 10, 14, 14, saya letakkan di sisi ini, itu jawabannya akan sama. Walaupun kita gunakan yang berbeda-beda, tapi menggunakan perbandingan yang sama. Jadi ini bisa kita tentukan. Kalau sudah diketahui perbandingan ketiga sisinya, ya. Jadi ini cukup ya, cukup untuk menjawab. Kemudian satu hal lagi, kalau kita mau menggunakan perbandingan ini, bisa saja saya buat seperti ini. Untuk menentukan perbandingan 5 banding 7 banding 7, ini kita gunakan saja langsung perkalian supaya sama ya. Jadi kalau dia supaya sama, ini kan seharusnya adalah 5, supaya 35 di sini, ini 7, di sini juga 7. Jadi supaya menjadi kesamaan 35 sama dengan 35 sama dengan 35. Jadi 5 banding 7 banding 7 untuk menentukan salah satu cara lainnya. Oke, pernyataan 1 saya cukup. Kemudian kita lihat yang berikutnya adalah pernyataan 2. Ini juga sama ya. AC, AB, dan BC sama, cuma sisinya saja yang berbeda. Ini dan sisinya itu juga sebenarnya harus sesuai dengan ketaksamaan segitiga. Ya. Ketaksamaan segitiga. Segitiga yaitu A tambah B. Ini untuk syarat panjang segitiga itu boleh tidak menjadi soal ya, lebih besar dari C. Jadi kalau saya sambil salah tambahkan ini 6 tambah 5 itu harus lebih besar dari 4 ya, atau jumlah suatu sisi segitiga itu harus lebih besar dari sisi yang lainnya. Jadi dia layak di pernyataan 1, juga layak di pernyataan 2 ya. Jadi ini cukup ya. Jadi pernyataan 1 saja cukup, 2 juga cukup. Jadi jawabannya itu adalah D. Kita lanjut yang berikutnya. Pada segitiga tersebut, berapakah nilai Z? Pernyataan AB sama dengan BC. AB sama dengan BC. Oke, kita dapatkan berarti Z itu harus sama dengan X ya. Coba kita jumlahkan untuk mendapatkan nilai Z ya. Z itu sama juga dengan X, jadi X tambah Y tambah Z ini 180, yaitu Z X itu sama dengan Z, jadi Z tambah Z ya. Z tambah Y tambah Z sama dengan 180, jadi 2Z itu tambah Y sama dengan 180. Ini kita tidak dapat tentukan ya, karena ada satu persamaan 2 variabel. Jadi ini tidak cukup. Oke, sekarang kita tambahkan salah satu Y-nya itu 50. Nah, ini kalau ini 50, 2Z tambah. Nah, ini secara otomatis Z pasti bisa kita tentukan. Nah, berarti ini juga kalau seandainya ini saja yang kita tentukan, tapi tanpa ada sama kaki ini juga tidak cukup. Jadi ini tidak cukup juga kalau berdiri sendiri. Tetapi kalau berdua ini menjadi
cukup. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk tapi satu pernyataan tidak cukup. Jadi jawabannya itu adalah C ya. Kita lihat soal yang ke-10. Pada trapesium siku-siku ABCD, AC sama dengan 9. Berapakah luas ABC? Oke, pernyataan pertama adalah AB-nya 4. Luas segitiga itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya sudah ada, tingginya belum ada ya. Tingginya itu adalah ini tingginya. Kemudian kalau kita lihat di sini dari 4 dan 9 ini kita tidak dapat menentukan tingginya ya. Karena kalau kita gunakan ini tidak siku-siku, berarti ini saja tidak cukup. Oke, kita beri tambahan lagi yaitu pernyataan kedua 8. Kalau 8 ini kita tambahi sehingga terbentuk segitiga siku-siku, diketahui ya. Jadi Pitagoras ini kita tentukan tingginya menggunakan Pitagoras ya. 9 ya. 9 kuadrat kurang 8 kuadrat, ini bisa kita tentukan jawabannya. Nah, tingginya ini sudah kita masukkan, jadi setengah dikali dengan alasnya 4, ini alasnya, kemudian tingginya sudah kita dapatkan. Nah, ini pasti bisa kita tentukan ya. Tapi kalau seandainya kita gunakan saja pernyataan 2 saja, pernyataan 2 saja, 4-nya tidak ada, alasnya, itu tidak cukup ya. Ini tidak cukup. Jadi kalau gitu ini 2 bergabung baru cukup. Sehingga jawabannya 2 pernyataan bersama-sama cukup. Tapi kalau 1 saja dia tidak cukup. Oke, kita lanjutkan ke tipe soal yang selanjutnya. Kali ini tipe soalnya adalah menentukan luas ya, menentukan luas daerah, luas bangun datar ya. Segi 4 ABCD merupakan layang-layang seperti pada gambar. Jika AB1 AD akar 5, maka luas layang-layang tersebut adalah C. Ini juga 1 ya. Kalau seandainya kita mengerjakannya dengan membelah 2 seperti ini ya, kita tahu luas layang-layang itu adalah diagonal dari diagonal per 2. Sedangkan kita lihat di sini ini tidak mungkin kita tentukan diagonalnya ya, yang diagonal yang panjang ya. Kalau ini kita Pitagoraskan saja. Jadi setidaknya kita harus membelah 2 bangun ini ya. Dengan kalau kita belah ini 2 seperti ini tidak bisa. Jadi kita belah 2 seperti ini. Untuk kita kerjakan, kita bagi 2 bagian ya, luas 1 dan luas 2. Luas 1 ini adalah segitiga dengan setengah kali alasnya 1, tingginya juga 1, jadi setengah. Kemudian luas bangun yang kedua ini, alasnya itu adalah sisi miring dari segitiga ini tadi ya. Sehingga kalau kita tentukan AC-nya, ini adalah Pitagoraskan ya, 1 kuadrat tambah 1 kuadrat adalah akar 2. Ini adalah alasnya, jadi bisa kita buat setengah kali alas akar 2 dikali dengan tinggi. Nah, tinggi inilah yang akan kita cari ya. Coba kita keluarkan saja gambarnya. Ini tingginya ya. Dengan alasnya itu tadi akar 2, berarti kalau gitu dibelah sama rata itu adalah setengah akar 2. Dan miringnya itu adalah akar 5 ya. Sehingga T itu bisa kita goraskan yaitu akar 5 kuadrat jadinya 5 dikurang dengan setengah akar 2 kuadrat.
Nah, jadi akar 5 kuadrat jadinya 5. Ini kuadratnya sudah tidak ada lagi ya. Oke, ini kurang, berarti jadinya 5 setengah akar 2 kuadrat itu adalah setengah ya, atau 2/4. Kita gunakan 2/4 supaya penyebutnya 4. Ini 20 kurang 2 berarti 18 ya. 18/4 diakarkan, akar 18 itu adalah 3 akar 2 per 2 ya, akar 4 2. Kita letakkan di tingginya 3 akar 2. Oke, akar 2 itu adalah 2 ya. Jadi 3 kali setengah itu adalah 3/2. Inilah yang luas totalnya ya. 3/2 tambah 1/2 itu adalah 4/2 atau 2, sehingga jawabannya itu adalah 2. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Titik E dan F berturut-turut adalah titik tengah sisi AD. Sisi AD ini tengah-tengahnya ya. Dan DC. Seperti pada gambar. Jika AB sama dengan 6, maka luas segitiga EBFD adalah sama dengan berapa? Oke, kita lihat cara pertama. Luas arsir itu sama dengan luas persegi ya, dikurang luas segitiga. Tapi luas segitiganya ada 2. Jadi luas persegi itu adalah 6 kali 6 kurang 2 kali setengah kali alas. Alasnya itu adalah 3 ya, karena belah 2 tadi. 3 dikali dengan tingginya itu adalah 6. Jadi kalau gitu 36 dikurang 18 sama juga dengan 18. Cara kedua adalah itu sebenarnya luas arsirnya adalah setengah dari luas persegi. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita gambar, ini kira-kira kan gambarnya seperti ini ya. Ini sebenarnya kalau segitiganya didekatkan itu kira-kira seperti ini ya. Ini gambar seperti ini. Jadi bisa juga itu sebenarnya luas arsir sama dengan setengah luas persegi ya. Di jawaban itu adalah E. Oke, yang nomor 13. AE sama dengan EF sama dengan FB. Sama dengan AG sama dengan GH sama dengan HD. GK dan HL tegak lurus terhadap AD. GK dan HL terhadap AD. Oke, ini berarti bangunnya maksudnya teratur ya. Jadi langsung saja kita tanpa menggunakan perumpamaan angka, kita buat seperti ini aja langsung. Jadi kalau kita lihat luas tidak arsir, yang tidak arsir adalah 1, 2, 3 ya. Dan yang luas arsir ini sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ini sama dengan 6. Perbandingan luas tidak arsir dibagi dengan arsir itu sama juga dengan setengah ya, atau 1/2. Jadi jawabannya itu adalah C.
Oke, kita lihat soal nomor 14. Dua persegi kecil dan besar terbentuk dari 4 persegi panjang identik yang tidak tumpang tindih seperti pada gambar. Jika keliling persegi panjang adalah 30, maka luas daerah persegi adalah. Oke, yang pastinya itu adalah persegi besarnya itu adalah ini ya. Kemudian persegi kecilnya itu, nah ini bisa diasumsikan yang ini sebenarnya, bisa juga yang ini. Oke, ini kita mau yang persegi kecilnya yang mana saja, sebenarnya jawabannya sama. Jadi kita misalkan aja persegi panjang itu adalah sisinya X dan Y. Jadi kelilingnya itu adalah, kalau ini Y, ini adalah Y, X ya. Jadi kelilingnya itu adalah 30 katanya. Jadi 2X tambah 2Y berdasarkan ini, atau rumus keliling ya. Persegi 30, jadi X tambah Y itu sama dengan 15. Kita lihat persegi ini, X, ini kan, ini X juga ya. Kan ini sama juga sisi terpendeknya, lebar dari persegi ya. Jadi kita lihat sisi persegi besar ini, itu kan sisinya adalah X tambah Y. Sehingga kita lihat pertanyaan ini luasnya itu adalah sisi kali sisi ya, atau sisi kuadrat, yaitu 15 kuadrat ya, sama dengan 225. Jadi jawabannya adalah D. Yang nomor 15, di dalam lingkaran besar terdapat dua lingkaran kecil identik yang saling bersinggungan di pusat lingkaran seperti pada gambar. Kedua lingkaran kecil menyinggung lingkaran besar. Jika jari-jari lingkaran kecil adalah 2, maka luas daerah yang diarsir. Oke, kita lihat ini untuk mencari arsir adalah luas totalnya itu lingkaran besar kurang luas yang kecil-kecil ini ya. Jadi kita tentukan dulu luas lingkaran kecil. Lingkaran kecil, kita tahu luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat ya. Luas lingkaran kecil, kita tentukan dulu jari-jarinya itu. Jari-jari yang kecil adalah 2, jari-jari besar adalah, berdasarkan gambar ini, jari-jari besar itu adalah 4 ya. Jadinya total dari, jadi diameter dari lingkaran kecil. Luas lingkaran kecil adalah pi dikali dengan 2 kuadrat, yaitu sama juga dengan 4pi. Kemudian luas lingkaran besar itu sama dengan pi dikali dengan 4 kuadrat ya, 16 pi. Nah, berarti luas arsir sama dengan luas yang besar 16 pi dikurang dengan luas dari lingkaran kecil 2 kali 4 pi ya. Jadi 16 pi dikurang 8 pi adalah 8 pi, sehingga jawabannya itu adalah jawabannya B ya. Oke, nomor 16. Suatu persegi kecil berada dalam persegi yang lebih besar. Seperti pada gambar, jika keliling persegi kecil 48 dan luas daerah yang diarsir adalah 145, maka keliling persegi besar adalah. Kita tentukan dulu ya, untuk mencari keliling persegi besar ini sudah pasti kita harus tahu sisinya. Itu dengan cara dari daerah arsir ini. Keliling persegi kecil 48, keliling ini rumusnya adalah 4 kali sisi ya. Jadi sisinya itu adalah 48 bagi 4, 12. Luas arsir ini sama dengan luas persegi besar kurang luas persegi kecil ya.
persegi besar itu adalah belum tahu ya, persegi besar belum tahu. Kita buat aja luas persegi besar. Kalau persegi kecil adalah sisi kali sisi atau 12 kuadrat, sedangkan luas arsir itu adalah 145. Oke, berarti ini kita pindah ruas kemari. Persegi besar sama dengan 144 tambah ini adalah 289 ya. Nah, berdasarkan dari sini berarti isinya itu adalah akar dari 17. Nah, sekarang kita lihat keliling. Keliling adalah 4 kali sisi. 4 sisi berarti 4 kali 17. 4 kali 17 itu adalah berapa? 282, yaitu 668. Jadi jawabannya itu adalah B. Oke, demikian saja pembahasan soal TPS untuk geometri UTBK 2019 dari 3 tipe soal dengan soal yang hampir-hampir sama ya, mungkin dari paket-paket yang berbeda-beda. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Kemudian untuk mendapatkan soal-soal yang baru kita bisa di subscribe di channel saya, Taufik ya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.